Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, waluya jati, menggaling Pasundan Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya, Arya Duta, di Sawala TV Channel. Video yang lalu mengkisahkan tentang betapa dahsyatnya daya cipta kita di saat bening. Sekarang temanya adalah betapa dahsyatnya suara pikiran kita yang terbesit dari alam pikiran kita, yaitu yang letaknya di belakang kening kita. Di situ ada satu organ tubuh, tempatnya hormon, yaitu di antara kedua alis kita, di atas hidung kita, pas di kening. Di titik pertemuan kedua alis itulah hormon itu ada. Disitulah tempatnya alam pikiran kita. Temanya panjang, nanti saya bikin judul yang simpel, yang sederhana. Kenapa video ini dibikin, dijadikan konten? Karena dulu saya sering banget merasakan dan membuktikannya sendiri. Waktu dulu dirasakannya itu tanpa disadari, alias spontan, alias tanpa disengaja, tahu-tahu terjadi. Mungkin juga banyak para penyimak video di Sawala TV Channel yang pernah merasakan hal seperti ini. Contohnya simple, sederhana, karena konsep-konsep dasar di Sawala TV Channel selalu sederhana. Contohnya waktu itu saya begini, saya pernah oleh orang lain disuruh untuk melakukan sesuatu yang menurut saya sulit dan sangat menguras banyak tenaga, juga menguras banyak waktu, namun tidak sesuai dengan upah jasanya. Begitu saya pulang ke rumah, saya selalu berpikir, gimana besok ya? Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Terus berpikir seperti itu. Terbesit ada pikiran yang ada di dalam benak saya, dalam otak saya. Mungkin dengan cara saya memberikan alasan kurang enak badan, bisa jadi nih kerjaan ini batal untuk saat itu. Saya pun berpikir, waduh, benar juga nih, kalau saya bilang kurang enak badan saya begini, badan saya lagi sakit. Terus saya pikirin, saya selalu berpikir badan saya sedang tidak enak, badan saya lagi sakit. Karena keseringan dipikir tersebut, akhirnya terekam
suara pikiran saya itu di dalam alam pikiran saya. Akhirnya begitu jam 10 malam, tahu-tahu saya meriang seperti panas dingin. Sampai saya minum obat juga tetap nggak ada perubahan. Sampai akhirnya saya pun terkulai lemas di atas tempat tidur. Minum terasa nggak enak. Saya nyoba nyeduh wedang kopi, terasa nggak enak. Saya nyeduh wedang teh manis, teh tubruk, tetap terasa tidak enak. Perasaan lidah mulut saya ini, makan apa, minum apapun terasa pahit. Saya paksakan duduk di teras depan rumah. Saya bawa wedang kopi, wedang teh, berikut udut, berikut cemilannya. Waktu itu saya bawa rempeyek. Tetap udut pun tidak terasa enak. Goreng rempeyek pun terasa pahit. Akhirnya saya pun ngedrop. Saya langsung ke kamar. Saya berbaring di tempat tidur. Saya bungkus dengan selimut. Saya pakai jaket, saya pakai celana panjang biar nggak kerasa dingin. Tidur pun mimpinya jelek, alias ngigo. Kalau kata orang dulu namanya ngigo ya, mimpi serem tuh. Saya pun sering teriak-teriak dalam mimpi itu. Mungkin karena error, karena kepanasan otak saya. Saya selalu bermimpi, tapi ucapannya terucap itu. Nah, seperti itulah orang-orang ngigo tuh. Padahal di alam mimpi kita sedang berteriak-teriak, tapi didengar oleh orang sekitar kita berucap seperti itu. Berucap gak jelas. Gak kerasa, tahu-tahu 7:30, teman saya yang memerintahkan, yang memberikan pekerjaan kepada saya itu akhirnya datang ke rumah. Ayo kita berangkat. Ayo boro-boro berangkat. Badan saya lagi pada kayak gini. Lah, kan kemarin nggak apa-apa. Nggak tahu. Tahu-tahu begini aja. Kapan kerasanya? Malam. Waduh. Terus gimana dong? Ya kalau sanggup kerjain sendiri, kalau nggak sanggup ya udah batalin aja lah. Udah. Nanti saya hubungi dulu orang yang ngasih orderannya. Semoga orangnya mengerti. Udah ya, saya tinggal dulu ya. Oh iya, hati-hati di jalan. Akhirnya proyek pun dibatalkan untuk sementara. Saya pun berpikir, kenapa ini seperti ini? Kenapa ini seperti ini? Minum obat pun tidak berubah, tetap seperti itu. Akhirnya saya pun teringat dengan suara pikiran saya tersebut, yaitu seandainya saya kurang sehat, seandainya saya sakit, pasti proyek itu ditunda atau dibatalkan. Langsung saya bersih-bersih. Saya duduk merenung. Saya pun langsung berujar. Saya pun bergumam. Saya pun memohon kepada Tuhan. Mohon diampuni. Mohon dimaafkan. Karena kata-kata yang walaupun tidak terucap, walaupun kata-kata tersebut adanya di dalam alam pikiran saya mohon diampuni ya Tuhan.
ini salah saya. Akhirnya selang 1 jam setelah perenungan tersebut, saya hampir 1 jam sih merenung. Akhirnya badan saya keluar keringet. Begitu keluar keringet, sampai baju yang dipakai, celana yang dipakai basah kuyup seperti orang lain. Di saat itulah badan saya mulai enak lagi, mulai ringan lagi. Saya coba minum kopi terasa nikmat, saya coba udut terasa nikmat, saya ambil cemilan goreng rempeyek terasa nikmat. Nah, itulah kisah nyata yang saya alami sendiri, betapa dahsyatnya suara pikiran kita yang sanggup untuk menghipnotis diri kita sendiri, yang sanggup mensugesti diri kita sendiri. Betapa kuatnya badan saya, begitu saya sugesti, begitu saya hipnotis diri saya sendiri, akhirnya tembus juga. Apa kesimpulan dari kisah ini? Kesimpulannya adalah Tuhan itu tergantung kepada pikiran dan anggapan dari kita sendiri. Kita beranggapan baik kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan lebih baik lagi kepada kita. Jika kita beranggapan buruk, maka Tuhan pun akan buruk kepada kita. Itulah uniknya sugesti hipnotis dari suara pikiran kita yang terbesit di alam pikiran kita. Setelah saya paham tentang kasus itu, saya pun mulai belajar dan belajar memfokuskan suara pikiran saya sendiri. Saya olah alam pikiran saya yang terletak di belakang kening ini. Terus saya olah. Akhirnya saya pun dikaruniai oleh Tuhan sesuatu untuk mengolah suara pikiran saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi para penyimak video di Sawala TV channel. Silahkan like, komen, dan share. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa juga tekan loncengnya, supaya besok-besok dapat notifikasi bahwa Sawala TV channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah share, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, saya tutup videonya. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu belajar dan belajar memfokuskan suara pikiran kita supaya kita lebih baik lagi. Oke, saya tutup. Salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat waluya jati, manunggaling pasundan Nusantara. Rahayu, 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 sampurasun.